Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sungguh sebuah anugerah yang saya rasakan kalau hari ini kita bisa ketemu di dalam kul malam hari ini, dan saya percaya, saya berharap Ibu Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik, ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini tema kul kita adalah komitmen mengikuti Tuhan. Dan malam hari ini izinkan saya sekali lagi untuk membawakan renungan atau sharing firman Tuhan, dan saya berharap lewat kul malam hari ini kita ini boleh mengerti, dan lewat malam hari ini kita bisa mengambil keputusan agar setiap kita boleh lebih lagi berkomitmen di dalam mengikuti Tuhan. Amin. Yuk kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, renungan malam hari ini kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh anugerah yang besar kami ada di tempat ini. Kami boleh ada di hari Selasa di dalam kul malam hari ini. Berkati Tuhan setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau yang tahu Tuhan, biar kerinduan hati kami, Pak. Urapi setiap kami, Bapak. Juga terutama urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang disampaikan ini dapat mengubah setiap kehidupan kami. Biar firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan sejelas-jelasnya, semudah, sederhana mungkin, sehingga kami dapat mengerti, dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini di dalam kul malam hari ini kita akan belajar bagaimana mengenai komitmen, bagaimana seharusnya dalam kita mengikuti Tuhan. Ya, saya percaya ada banyak komitmen yang bisa yang dilakukan oleh setiap orang ketika di dalam menjalankan kehidupannya. Ada komitmen mungkin dalam berkeluarga, komitmen ketika di dalam bekerja. Dan malam hari ini saya percaya juga ketika kita mengikuti Tuhan, ada sesuatu yang harus kita lakukan, dan kita harus komit lakukan sebagai tanda bukti kita percaya, sebagai tanda bukti kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Malam hari ini kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus dan muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, Bapak Ibu, Lukas 9 ayat 57 sampai 62 itu bicara mengenai judul perikopnya hal mengikuti Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika saya percaya Bapak Ibu sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat Bapak Ibu saudara. Dan ketika mengikuti Tuhan, Tuhan mau kita berkomitmen. Saya percaya ya, yang namanya sebuah perjanjian akan dilakukan, harus dilakukan oleh kedua pihak, di mana kedua pihak harus melakukan bagiannya masing-masing. Ini bicara mengenai komitmen. Dan Tuhan Yesus bilang ya, di dalam Lukas 9 tadi ayat 57 sampai 2 bicara mengenai bagaimana hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus bukan bicara mengenai kalau saya ikut Tuhan Yesus berarti semua masalah saya beres. Kalau saya ikut Tuhan Yesus berarti semua persoalan yang saya alami ini akan selesai. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Lukas 9 tadi yang di ayat 57 sampai 2 bahwa ada
kewajiban yang harus kita lakukan, ada komitmen yang harus kita kerjakan ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mengikuti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di ayat 23 dalam Lukas 9 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, Tuhan bilang, ia harus menyangkal diri, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23 tadi mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ya, ada salib yang harus dipikul. Ada penyangkalan diri yang harus dilakukan oleh setiap kita orang percaya setiap hari. Bilang setiap hari, ya. Untuk boleh kita tetap menyatakan bahwa kita setia kepada Tuhan. Ya. Salib dan penyangkalan diri ini bukan bicara hal yang enak. Salib dan penyangkalan ini bicara beban yang harus dipikul oleh kita. Ya. Artinya apa? Orang beban bukan bicara mengenai batu atau sesuatu yang berat ada di pundak kita. Tapi bicara mengenai ketika orang lain boleh melakukan segala sesuatu dengan cara-cara dunia. Ya. Mungkin dengan cara-cara yang kotor, dengan cara yang nggak berkenan kepada Tuhan, ya, untuk mendapatkan sesuatu keuntungan buat dirinya, tetapi kita tidak lakukan karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Itu bicara mengenai salib, bicara mengenai penyangkalan diri, ya, yang bicara mengenai kita harus tetap hidup benar di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak benar. Saya percaya itu bukan hal yang mudah. Saya percaya itu perlu satu komitmen yang kuat dari setiap kita orang percaya di dalam mengikuti Yesus. Bapak Ibu, jadi Tuhan mengingatkan kepada kita ketika kita terima Tuhan, ketika kita jadi orang percaya, ya, kita kudu punya komitmen, ya, kita kudu punya sesuatu yang harus kita buktikan kepada Tuhan bahwa kita tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Ya, hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan, ya. Bagaimana ciri orang yang berkomitmen dalam mengikuti Tuhan. Biarlah lewat dua hal ini kita bisa belajar apakah kita sebenarnya ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita punya komitmen, ya, komitmen yang kuat dalam mengikuti Tuhan. Hal yang pertama, ciri orang pertama, orang yang punya komitmen yang kuat dalam mengikuti Tuhan, pasti dia akan setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Orang yang punya komitmen kepada Tuhan, mengikuti Tuhan dengan kuat di dalam hatinya, pasti akan tertanam iman yang kuat. Bahwa ia akan tetap mengikuti Tuhan, setia sampai mati. Ya, dalam mengikuti Tuhan. Sekalipun mungkin hadapi banyak masalah, sekalipun lewat goncangan yang besar di dalam hidupnya, ia akan tetap komitmen. Saya ingat satu peristiwa, ya, satu peristiwa dari, ya, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya ikan salmon. Ya. Ikan salmon ini ada sesuatu yang unik, ya. Ikan salmon ini dia hidup di laut, ya, tetapi ketika dia untuk berkembang biak, dia harus menuju sungai, bahkan ke hulu sungai. Jadi naik di laut dari bawah naik ke atas, ya, kalau saya perhatikan ada di sebuah film-filmnya, naik ke atas, dia terus berusaha naik ke atas, bahkan dia meloncat terus ke atas untuk dapat berkembang sampai dia menemukan perairan yang tenang di hulu sungai di mana dia bisa bertelur untuk menelurkan anaknya dan bertelur dan beranak di situ sampai anak-anaknya mulai berdewasa, dia akan turun lagi ke laut. Ya. Ini saya bicara apa yang saya sampaikan lewat ilustrasi ikan salmon, bicara mengenai satu komitmen yang kuat.
Nggak gampang dari laut untuk menuju ke hulu sungai yang tinggi. Ya, dia harus migrasi, ngelewatin air yang berbeda, hidup di air asin, pindah ke air tawar, bahkan setelah bertelur biasanya mati. Ya. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12, firman Tuhan bilang begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Ini ada satu lagu bicara mengenai di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya, ini lagu anak-anak sekolah minggu. Ya. Rasanya setiap orang pasti pengen lewat jalan yang lebar, ya, jalan yang gampang. Tapi Firman Tuhan mengatakan jalan yang lebar itu menuju kebinasaan, tetapi jalan yang sempit yang akan menuju kepada kehidupan itu akan menuju kehidupan. Ya. Pilihan orang untuk berkomitmen mengikuti Tuhan nggak gampang. Tadi ilustrasi ikan salmon, dia harus berusaha. Tapi saya percaya, orang yang punya komitmen mengikuti Tuhan, sama seperti ikan salmon tadi, dia tahu akhir hidupnya akan mati di setelah bertelur. Sama orang yang punya komitmen yang kuat, dia tahu akan melewati kesulitan. Tetapi semakin tahu kesulitan yang dia akan dihadapi, maka dia akan semakin punya komitmen yang kuat untuk tetap mengikuti Tuhan. Dia akan tetap pilih, sekalipun jalannya sempit, jalannya susah, harus berbeda dari orang lain. Orang lain pakai cara dunia untuk mendapatkan keuntungan, saya tetap harus pakai cara yang benar untuk mendapatkan keuntungan buat diri kita. Orang yang punya komitmen yang kuat akan setia sampai akhir hidup, bahkan akan semakin sungguh-sungguh ketika mengetahui bahwa jalan yang dia lewati adalah jalan yang susah, jalan yang sempit untuk menuju kehidupan. Ya, itu hal yang pertama. Orang yang komitmen pasti akan setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup, bahkan melewati ketika boleh harus melewati jalan yang susah dalam kehidupan. Ya. Orang yang berkomitmen mengikuti Tuhan akan terus menggali dan membangun dirinya untuk mengenal Tuhan terus-menerus. Ya. Yohanes 15 ayat 1 firman Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 5 dibilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur, batang yang utama, dan kita ranting-ranting yang akan menghasilkan buah. Ya. Orang yang berkomitmen mengikuti Tuhan, pasti dia akan hidupnya akan terus membangun dan menggali, membangun untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mencari apa yang mau Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Terus menerus akan haus dan lapar akan Tuhan terus menerus. Karena apa? Karena tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ranting di luar Tuhan, tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika semakin mencari Tuhan, mengenal Tuhan, membangun dirinya terus-menerus, dia akan mendapat kekuatan. Dia akan mendapat membangun komitmennya lebih kuat lagi. Ketika dia mengenal Tuhan lebih dekat, dia akan punya kekuatan untuk berkomitmen lebih kuat kepada Tuhan. Saya gambarin seperti hubungan suami istri, ya. Suami istri komitmen menikah, berjanji setia dalam suka dan duka di depan hamba Tuhan. Ya. Maka ketika hari H dalam pernikahan, janji pernikahan itu pulang, ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, suami istri harus terus-menerus lebih mengenal kelebihan dan kekurangannya pasangannya kita masing-masing. Apa yang harus masing-masing kita lakukan untuk menyesuaikan, untuk saling mengisi kekurangan pasangan kita.
dengan apa yang kita bisa lakukan. Agar apa? Agar komitmen pernikahan itu boleh terpelihara. Demikian juga orang yang punya komitmen dengan Tuhan, ya, dia pasti akan mencari Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, karena sebagai manusia kita banyak kekurangannya, dan bagian kita akan terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan, untuk dapat membangun komitmen yang lebih kuat. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya orang yang mengenal pasangannya, hanya orang yang mengenal Tuhan lebih dekat akan punya komitmen yang lebih kuat. Amin. Itu saya mau bagiin ya, dua hal. Jadi orang yang komitmen akan mengikuti Tuhan setia lewat suka duka bahkan sampai mati. Orang yang komitmen sama Tuhan akan mencari Tuhan untuk lebih mengenal lagi agar tidak kehilangan komitmennya kepada Tuhan. Justru semakin mengenal akan semakin berkomitmen kepada Tuhan, mengikuti Tuhan. Ya. Komitmen dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, bukan ikut-ikutan. Komitmen mengikuti Tuhan ada bicara sesuatu yang serius, sesuatu yang fokus. Komitmen mengikuti Tuhan harus timbul dari hati kita. Komitmen mengikuti Tuhan harus dibuktikan lewat bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan mungkin kadang harus diperhadapkan dengan kesulitan, masalah yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, setiap kesulitan yang kita hadapi itu adalah merupakan sebuah latihan dalam kehidupan kita, dalam berkomitmen kita kepada Tuhan. Komitmen bukan bicara satu arah, komitmen bicara satu hubungan. Ya. Satu yang namanya komitmen kepada Tuhan bicara hubungan. Komitmen bersama istri aja kita hubungan dengan istri. Komitmen mengikuti Tuhan berarti harus dimulai dari hubungan, relation antara kita dengan Tuhan. Ya. Saya mau kasih tahu rahasianya. Yang namanya komitmen untuk melakukan sebuah komitmen bukan seperkara yang mudah. Ya. Harus dibuktikan, harus dari hati. Ya. Harus setia sampai mati. Kadang diperhadapkan dengan masa sulit. Tapi saya mau kasih tahu, komitmen yang benar didasarkan hubungan yang benar kepada Tuhan. Ya. Saya percaya kalau yang namanya komitmen ini harus dilakukan dengan kekuatan diri kita rasanya sulit. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, ya, suami dengan istri punya hubungan yang baik, maka komitmen perjanjian yang dilakukan akan dilakukan secara otomatis. Ya. Saling mengisi, saling memberi, saling mengasihi. Ya. Sama demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, relation kita dengan Tuhan. Seberapa besar kita mengenal Tuhan, seberapa besar komitmen akan menunjukkan seberapa besar komitmen kepada kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan, akan semakin besar juga komitmen dan semakin mudah kita juga melakukan komitmen kita kepada Tuhan, melakukan apa yang jadi bagiannya kita. Ya. Ada satu perkataan yang luar biasa. Ya. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang besar. Ya. Kita nggak akan bisa mungkin mendapatkan sesuatu yang janji Tuhan kalau kita tidak melakukan komitmen. Ya. Karena yang namanya komitmen biasanya terikat dengan sebuah perjanjian. Dan saya percaya semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, relation kita, semakin kuat juga komitmen kita dengan Tuhan, maka semakin besar juga janji Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Pegang firman Tuhan malam hari ini. Bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Kenal Tuhan kita dengan baik. Maka akan semakin kuat komitmen kita dengan Tuhan. Akan semakin besar juga janji Tuhan yang akan Tuhan curahkan buat kehidupan kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Malam hari ini kami diingatkan Tuhan untuk setiap kami boleh komitmen di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menepati janjimu. Engkau selalu berkomitmen dengan benar.
kepada setiap kami. Ampuni Tuhan, malah kalau malam hari ini kami diingatkan kembali untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, dengan sungguh-sungguh, mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Berkati firman Tuhan yang ada, hamba-Mu selesai bicara. Tapi Tuhan sendiri lewat Roh Kudus yang akan mengajar setiap anak-anak-Mu yang mendengar malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap pengurus kul, berkati setiap jemaat kul yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang dalam kekurangan, ada dalam masalah ekonomi dan pekerjaan, Tuhan Kau turut campur tangan. Buka jalan buat setiap mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu turun buat mereka, buat keluarga mereka yang membutuhkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.